Negara paling berdosa tahun 2025. Kehidupan nyata di Laos. Fakta-fakta mengejutkan tentang Laos. Dokumenter perjalanan nomor 1. Negeri Seribu Gajah Laos yang secara resmi bernama Republik Demokratik Rakyat Laos adalah negara tanpa laut yang terletak di semenanjung Indochina, Asia Tenggara. Negara ini memiliki luas sekitar 236.000 km persegi, menempati peringkat ke-82 di dunia berdasarkan luas wilayah. Lokasi yang berada di tengah kawasan ini dulu membuat Laos menjadi jalur transit penting di wilayah tersebut, dari abad ke-14 hingga abad ke-18. Bahkan sempat menjadikannya kekuatan regional pada masa itu. Namun saat ini, ketiadaan garis pantai justru menjadi kerugian karena menghambat partisipasi Laos dalam perdagangan maritim. Ditambah lagi, sekitar 80% wilayahnya berupa pegunungan. Keterbatasan geografis ini membuat produk domestik bruto Laos hanya sekitar 16 miliar dolar Amerika Serikat. Dan produk domestik bruto per kapita sedikit di atas 2.600 dolar Amerika Serikat. Sehingga termasuk yang terendah, baik di dunia maupun di kawasan. Menariknya, Laos juga menjadi satu-satunya negara tanpa laut di dunia yang memiliki hingga 4.000 pulau. Secara khusus, kepulauan ini dikenal sebagai Siphandon, terletak di Provinsi Champasak, dan mencakup area sekitar 1.700 km persegi. Saat ini, Siphandon menarik ratusan ribu pengunjung setiap tahun, terutama ke 3 pulau utamanya, Don Kong, Don Det, dan Don Khan. Di sini kamu bisa benar-benar menyatu dengan alam sambil menikmati aktivitas seperti bersepeda, berenang di air terjun, atau berkayak untuk melihat lumba-lumba air tawar Irrawaddy. Kalau kamu berencana mengunjungi Siphandon, ingat bahwa dari bulan Mei hingga bulan Oktober adalah musim hujan di Laos. Pada periode ini, Sungai Mekong bisa meluap hingga 50% dari wilayah tersebut. Secara historis, negara ini didirikan oleh Raja F. Engum dan dulu disebut Lan Jiang, yang berarti negeri sejuta gajah. Tetapi kenyataannya sekarang, seluruh negara bahkan tidak memiliki 1.000 gajah. Alasan utamanya adalah perburuan gajah ilegal dan deforestasi yang tidak terkendali. Raja F.A. Ngum kemungkinan besar tidak akan senang mengetahui bahwa keturunannya telah mengubah gelar sejuta gajah menjadi sebuah penggembungan yang berlebihan hingga 1.000 kali lipat. Bahasa resmi yang diakui dalam konstitusi Laos adalah bahasa Lao, yang memiliki kemiripan hingga 80% dengan bahasa Thailand, sehingga komunikasi antara kedua negara menjadi sangat mudah. Jika kamu wisatawan yang khawatir soal hambatan bahasa, cobalah berkunjung ke ibu kota, Vientiane, karena bahasa Inggris dan bahasa Prancis cukup sering digunakan di sana. Pernah ke Laos? Kalau kamu merasa akan kembali atau berkunjung di masa depan, tulis komentar dengan angka 1. Nomor 2. Pantangan di Laos. Saat berkunjung ke Laos, sangat penting untuk menghormati adat setempat karena hal-hal kecil bisa punya makna besar di sini. Pantangan yang paling penting berkaitan dengan para biksu. Dalam budaya Buddhis Laos, biksu dianggap suci. Wanita tidak boleh menyentuh biksu, bahkan dengan sentuhan ringan, karena dianggap dapat mencemari kesucian mereka. Sebagai gantinya, hadiah atau persembahan sebaiknya diletakkan di atas kain atau diserahkan melalui seorang pria. Bahkan para pria pun menghindari sentuhan santai dan selalu menunjukkan hormat dengan sedikit menunduk. Menunjukkan kemesraan di tempat umum juga sangat sensitif. Berpelukan atau berciuman di depan umum tidak disukai. Dan untuk orang asing, aturan hukumnya lebih ketat. Melakukan hubungan seksual tanpa pernikahan bisa berujung pada denda besar hingga 5.000 dolar Amerika Serikat, deportasi, bahkan larangan masuk selama 1 tahun. Wisatawan juga harus menghindari candaan yang tidak pantas, menyentuh wanita secara sembarangan, atau mengambil foto yang bernuansa menggoda, karena hal-hal ini dapat memicu intervensi polisi yang serius. Etika di rumah juga sama pentingnya. Tidur dengan posisi kepala menghadap pintu masuk, dipercaya dapat mengundang roh dan penyakit. Menghentakkan kaki dianggap tidak sopan, karena kaki dipandang sebagai bagian tubuh yang paling rendah dan paling kotor. Di meja makan, mengetuk mangkuk atau panci sangat dilarang, karena dipercaya bisa memanggil roh jahat dan membawa kesialan bagi keluarga. Kehidupan sehari-hari juga dipengaruhi oleh kepercayaan unik yang diwariskan turun-temurun. Banyak orang Laos menghindari memotong rambut pada hari Rabu atau mencuci rambut pada hari Kamis, karena diyakini membawa sial. Malam hari juga dianggap waktu yang kurang baik untuk potong rambut. Membunyikan klakson mobil atau motor juga tidak disukai. Survei menunjukkan hampir 85% orang Laos merasa klakson yang berlebihan merusak keharmonisan di jalan. Sehingga lalu lintas di Laos sering terasa lebih tenang dibanding negara tetangga. Bahkan untuk gambar dan simbol, pantangan tetap ada. Mengarahkan telapak kaki ke patung Buddha atau melangkahi makanan, buku, atau kepala seseorang dianggap sangat tidak sopan. Mengambil foto di dalam beberapa kuil tanpa izin juga bisa menyinggung. Wisatawan yang menghormati kebiasaan ini biasanya akan merasakan keramahan orang Laos.
hangat, baik hati, dan senang berbagi budaya mereka. Nomor 3. Perempuan Laos dan tantangan dalam pernikahan. Berjalan menyusuri desa-desa tua atau pasar Mekong yang ramai, Anda hampir pasti akan memperhatikan keanggunan perempuan Laos. Rok tradisional mereka, sin, membalut pinggul dan jatuh hingga pergelangan kaki, membentuk siluet yang begitu elegan. Banyak yang masih memilih perawatan alami seperti kunyit saffron dan minyak kelapa, dibandingkan kosmetik mahal karena mereka tetap dekat dengan akar budaya mereka. Seperti perempuan di banyak masyarakat Asia, mereka dibesarkan untuk tenang dan terkendali. Seringkali pemalu, bahkan rona merah di pipi mereka saja bisa membuat hati seorang pria berdebar. Cinta pun diekspresikan dengan cara yang lembut, kadang hanya lewat tatapan, sebungkus kecil ketan, atau seutas benang putih sederhana yang diikatkan di pergelangan tangan. Jika Anda diberi benang seperti itu, artinya Anda sudah menjadi seseorang yang benar-benar istimewa. Sebagai istri yang setia dan pasangan yang penuh perhatian, perempuan Laos tetap tradisional dalam banyak hal. Namun, sekitar 35% perempuan berusia 18 hingga 30 tahun belum pernah menikah. Salah satu alasannya adalah aturan pemerintah yang semakin ketat terkait pernikahan dengan orang asing. Setiap pria asing yang ingin menikahi perempuan Laos harus tinggal di Laos setidaknya 3 bulan berturut-turut, menyerahkan banyak dokumen pribadi yang lengkap, lalu menunggu berbulan-bulan, bahkan kadang sampai 1 tahun, untuk mendapatkan persetujuan. Bahkan ketika semua persyaratan sudah terpenuhi, pihak berwenang masih bisa menolak pernikahan demi menjaga nilai-nilai tradisional. Di balik aturan ini ada kekhawatiran yang lebih dalam. Dengan jumlah penduduk hanya sekitar 7,8 juta orang, dan rasio gender yang seimbang, Laos ingin mempertahankan para perempuannya sekaligus melindungi mereka dari eksploitasi. Di masa lalu, celah dalam aturan pernikahan dengan orang asing pernah disalahgunakan oleh jaringan perdagangan manusia yang menjerat perempuan Laos ke Tiongkok, Malaysia, Myanmar, atau Thailand, lalu memaksa mereka ke pekerjaan seks atau perdagangan ilegal lainnya. Radio Free Asia melaporkan bahwa setiap tahun, pemerintah Laos menyelamatkan setidaknya 150 perempuan dan menangkap sekitar 400 warga asing di pos pemeriksaan perbatasan. Namun di luar angka-angka itu, yang paling membekas adalah sosok perempuan Laos, lembut tetapi tangguh. Tradisional namun diam-diam mandiri. Mereka menjadi gambaran perjuangan sekaligus pesona sebuah negara yang masih berusaha menjaga warisan budayanya di tengah dunia modern. Nomor 4. Rakyat Laos yang tangguh. Laos adalah salah satu negara dengan sejarah perlawanan terhadap invasi asing yang paling tangguh. Sejak era abad pertengahan, rakyat Laos harus menghadapi invasi berulang dari Thailand dan Myanmar selama lebih dari 4 abad. Pada masa kolonial Prancis, semangat itu bahkan bersinar lebih kuat. Salah satu contoh yang terkenal adalah pertempuran di dataran tinggi Bolaven, ketika hanya 500 warga desa Laos yang bersenjata tombak dan senapan usang berdiri melawan 2.000 pasukan Prancis selama 1 bulan penuh. Prancis sampai terpaksa mengirim 6.000 bala bantuan tambahan, jumlahnya 12 kali lebih besar, hanya untuk menumpas pasukan kecil yang berani itu. Kemudian, ketika Amerika memasang pemerintahan boneka di Vientiane, rakyat Laos kembali menunjukkan tekad mereka. Saat itu, pasukan revolusioner Laos mencatat hampir 1.000 relawan yang usianya baru sekitar 14 atau 15 tahun sudah ikut turun ke garis depan. Di desa-desa, pemandangan perempuan berusia 70-an menumbuk padi, mengangkut makanan, dan menjahit seragam untuk dikirim ke medan perang adalah hal yang biasa. Dari tahun 1964 hingga 1973, Laos menjadi wilayah yang paling berat dibom di dunia, ketika militer Amerika berusaha memutus jalur pasokan Vietnam Utara. Dalam waktu hanya 9 tahun, Amerika menjatuhkan lebih dari 2 juta ton bom ke Laos, hampir 2 kali lipat dari total bom yang dijatuhkan di Jerman dan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Rata-rata, setiap 8 menit, sebuah pesawat Amerika muncul di langit. Setiap warga Laos, dari bayi yang baru lahir hingga lansia, harus menanggung dampak lebih dari 100 bom. Hal ini menjadikan Laos sebagai negara yang paling banyak dibom dalam sejarah modern. Dengan hingga 80 juta bom yang belum meledak, masih tersebar di seluruh wilayahnya. Sejak tahun 1975, lebih dari 20.000 orang telah tewas atau terluka. Dan yang mengejutkan, 57% korbannya adalah anak-anak. Banyak tragedi terjadi ketika anak-anak, karena penasaran pada pecahan yang mengilap, mengambilnya dan memainkannya seperti mainan. Pada tahun 2016, Presiden Amerika Serikat Barack Obama menjadi pemimpin Amerika pertama yang mengunjungi Laos, dan menjanjikan bantuan sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu menyelesaikan masalah amunisi yang belum meledak.
Namun para ahli memperkirakan setidaknya dibutuhkan 1,6 miliar dolar Amerika Serikat untuk membersihkan seluruh bom secara tuntas. Dengan upaya saat ini yang hanya mampu menghancurkan 100.000 bom per tahun, Laos mengakui bahwa pekerjaan itu akan memakan waktu sekitar 800 tahun untuk selesai. Meski menyimpan begitu banyak luka perang, rakyat Laos tetap luar biasa tangguh, damai, dan bangga. Sejarah mereka adalah pelajaran tentang ketahanan dan keberanian, membuktikan bahwa bahkan negara kecil pun bisa berdiri tegak menghadapi tantangan yang luar biasa besar. Nomor 5. Sebelum menikah, pria harus menjadi biksu. Laos pernah menjalankan tradisi yang memikat dan sangat spiritual. Sebelum menikah, sebagian besar pria diwajibkan menjalani hidup sebagai biksu di kuil setidaknya selama 3 bulan. Kebiasaan turun-temurun ini bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan ujian kedewasaan dan disiplin, sebuah cara untuk membuktikan kekuatan moral seorang pria sebelum membangun keluarga. Selama masa ini, ia mencukur rambutnya hingga botak, mengenakan jubah saffron, mengikuti nyanyian doa setiap hari, bermeditasi, dan mendengarkan pelajaran tentang kehidupan. Dengan menjalani kerasnya kehidupan monastik, ia dipercaya dapat menyucikan pikiran dan membebaskan diri dari keinginan duniawi. Seorang pria yang berhasil dianggap setia, berbudi luhur, dan siap menjaga kebahagiaan keluarga. Sebaliknya, jika ia gagal, keluarga mempelai perempuan sering menilainya belum matang dan dapat membatalkan pernikahan seketika. Bagi mereka, semua penderitaan berasal dari hasrat yang tidak terkendali, dan hanya pria yang pernah merasakan pelepasan diri yang mampu membangun rumah tangga yang stabil dan setia, serta mewariskan kebajikan kepada anak-anaknya. Kini, tradisi ini perlahan memudar. Banyak pria muda Laos percaya bahwa kebahagiaan dan keberhasilan harus datang dari usaha pribadi, bukan hanya bergantung pada pahala Buddhis. Namun, para pengkritik berpendapat bahwa menurunnya praktik ini terjadi bersamaan dengan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga yang mengkhawatirkan. Menurut survei dari Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia, situasi di Laos tergolong serius. Hampir 50% perempuan Laos, sekitar 2 juta orang, pernah mengalami kekerasan fisik atau psikologis, dan lebih dari 40% mengalami kekerasan dari suami atau pasangan mereka. Yang mengejutkan, 54% korban memilih diam, karena menganggap kekerasan sebagai bagian yang tak terhindarkan dari pernikahan, serta tidak memiliki sumber daya atau pemahaman untuk mencari bantuan. Untungnya, perubahan mulai berjalan. Pada tahun 2021, pemerintah Laos meluncurkan hotline konseling nasional untuk perempuan dan anak-anak, yang memberikan dukungan psikologis sekaligus bantuan hukum. Unit layanan medis khusus juga dibentuk di bawah Kementerian Kesehatan untuk menyediakan perawatan dan penanganan bagi para penyintas. Sementara itu, kampanye media dan organisasi internasional pembela hak perempuan terus meningkatkan kesadaran dengan slogan, "Saat kita berani bersuara, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk mereka yang masih memilih diam." Perpaduan antara tradisi kuno dan perjuangan modern ini memperlihatkan rumitnya masyarakat Laos, di mana kebiasaan spiritual dulu membimbing kehidupan keluarga, tetapi tantangan baru kini menuntut keberanian, reformasi, dan solidaritas. Nomor 6. Gairah terhadap ketan Laos memegang rekor kuliner yang unik. Negara ini memiliki konsumsi ketan per kapita tertinggi di dunia, rata-rata hingga 171 kg per orang setiap tahun. Ketan, atau khao niao, bukan sekadar makanan di sini, melainkan cara hidup. Orang Laos lebih sering makan ketan dibandingkan nasi biasa, dan popularitasnya juga sangat terkait dengan satu kegemaran nasional lainnya, budaya bir. Di jantung tradisi ini ada bir Lao, kebanggaan negara dan salah satu minuman paling dikenal di Asia Tenggara. Platform seperti Beer Advocate, Rate Beer, dan bahkan majalah Time memberikan pujian tinggi, sementara raksasa perjalanan seperti CNN Travel dan BBC Travel menyebutnya sebagai bir terbaik di dunia, dan sesuatu yang wajib dicoba para wisatawan. Dibuat dengan hop dan raji yang diimpor dari Jerman, bahan rahasia bir Lao adalah beras melati lokal, yang memberinya aroma floral lembut dan rasa yang ringan. Berbeda dari bir yang terlalu pahit atau terlalu manis, bir Lao mencapai keseimbangan yang pas, bertekstur biji-bijian namun halus, dengan sedikit sentuhan asam di akhir rasa. Cita rasanya yang mudah dinikmati membuatnya menarik bahkan bagi mereka yang jarang minum. Tak heran, bir ini sudah merambah ke sekitar 20 negara, termasuk pasar yang terkenal ketat seperti Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada, dan Australia. Namun kebanggaan nasional ini datang bersama tantangan. Menurut statistik Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2024, Laos memiliki konsumsi alkohol murni per kapita tahunan sebesar 10,4 liter, hampir 2 kali lipat rata-rata global. Yang lebih mengkhawatirkan, 14% anak di bawah 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, mengonsumsi alkohol. Budaya minum yang berat ini memicu konsekuensi kesehatan yang serius.
Hampir 55% dari seluruh kematian di Laos terkait dengan penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Banyak di antaranya berhubungan dengan konsumsi bir berlebihan dan gaya hidup yang tidak sehat. Dampak ekonominya pun mencolok. Setiap tahun, Laos menghabiskan sekitar 2% dari produk domestik bruto untuk menangani masalah terkait alkohol, sementara bir Laos sendiri hanya menyumbang 1,2% dari produk domestik bruto dalam bentuk pendapatan. Untuk menekan krisis ini, pemerintah menaikkan pajak cukai alkohol dari 70% hingga setinggi 110%. Sekaligus meluncurkan kampanye nasional untuk mengedukasi masyarakat, terutama para pelajar, tentang bahaya penyalahgunaan alkohol dengan harapan dapat membentuk masa depan negara menjadi lebih sehat. Nomor 7. Kerajaan air terjun Laos dengan bangga menyandang gelar sebagai negeri air terjun dan diantaranya ada air terjun terbesar di Asia Tenggara, air terjun Khon Pha Pheng yang megah di Provinsi Champasak. Dijuluki Niagaranya Asia, keajaiban alam ini bukan hanya air terjun paling terkenal di negara tersebut, tetapi juga kekuatan besar yang pernah membentuk sejarah. Khon Pha Pheng sebenarnya tidak terlalu tinggi, hanya 21 meter. Namun, skalanya sungguh mencengangkan. Aliran air terjun ini membentang lebih dari 10 km panjangnya dan hingga 5 km lebarnya, dengan rata-rata debit air sebesar 11.000 meter kubik per detik. Saat banjir puncak, angkanya melonjak hingga hampir 49.000 meter kubik per detik, menjadikannya salah satu sistem sungai paling bertenaga di dunia. Kekuatan dahsyat inilah yang menjadi alasan mengapa Laos, meski berada di sepanjang sungai Mekong, tidak memiliki akses pelayaran langsung menuju laut. Pada abad ke-19, para kolonialis Prancis yang ingin memanfaatkan sungai Mekong sebagai jalur perdagangan dan penaklukan menuju Indochina, terpaksa menghentikan rencana mereka di sini. Arus yang mengamuk dan jalur sungai yang berkelok-kelok di Khon Pha Pheng membuat navigasi menjadi mustahil, dan ambisi mereka pun tertahan. Namun hari ini, apa yang dulu menghambat imperium justru mengundang wisatawan dari seluruh dunia. Sejak tahun 2012, pemerintah Laos berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur dan resort di sekitar air terjun, menjadikannya salah satu daya tarik alam terbaik di negara itu. Khon Pha Pheng juga menjadi rumah bagi raksasa dunia alami, ikan patin raksasa Mekong, ikan air tawar terbesar di bumi. Panjangnya dapat mencapai 3 meter dan beratnya hingga 300 kg. Spesies ini sering dibandingkan dengan harimau Siberia dalam hal ukuran dan kekuatan. Bedanya, sang penguasa ini memerintah perairan, bukan hutan. Namun, air terjun Laos tidak berhenti sampai di situ. Permata lainnya adalah air terjun Kuangsi yang memukau, dekat Luang Prabang, bekas ibu kota kerajaan Laos. Air terjun ini, setinggi sekitar 60 meter, menggelegar turun dari pegunungan ke kolam-kolam berwarna hijau zamrud yang berkilau. Berbeda dari kebanyakan air terjun, Kuangsi mengalir dalam lapisan-lapisan bertingkat, menciptakan anak tangga alami tempat pengunjung bisa berendam, berenang, atau sekadar terpukau oleh keindahannya. Jalur menuju Kuangsi pun memiliki pesonanya sendiri. Hamparan sawah hijau yang rimbun, tanaman dan jamur langka, bahkan kesempatan bertemu reptil serta bunga-bunga unik. Di sepanjang jalan terdapat sebuah desa kecil suku Hmong, tempat para perempuan lansia masih mengenakan pakaian tradisional dan menjual kerajinan tenun tangan, menambah kedalaman budaya dalam perjalanan. Dengan kabut halusnya, kolam-kolam Tosca, dan lingkungan yang masih alami, Kuangsi lebih dari sekadar air terjun, ia adalah salah satu keajaiban alam paling memikat di bumi. Menangkap kekuatan liar, sekaligus keindahan lembut yang membuat Laos benar-benar layak disebut kerajaan air terjun. Nomor 8. Situs sejarah yang misterius. Dataran Guci adalah situs arkeologi terkenal di Shengkuang yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia pada tahun 2019. Saat ini kawasan tersebut menyimpan lebih dari 2.000 guci batu dengan berbagai bentuk dan ukuran, tetapi hanya 3 lokasi di sekitar kota Vanzevan yang dibuka untuk pariwisata. Lokasi pertama memiliki sekitar 250 guci, lokasi kedua sekitar 100 guci, dan lokasi ketiga lebih dari 100 guci. Area lainnya masih dalam tahap penelitian, karena adanya bahan peledak yang belum meledak, yang belum sepenuhnya dibersihkan. Guci-guci ini rata-rata memiliki tinggi antara 1 hingga 2 meter, dengan beberapa yang mencapai hingga 3,5 meter dan berbobot beberapa ton. Sebagian besar guci tidak memiliki tutup. Ada yang menonjol di atas permukaan tanah, sementara yang lain terkubur sebagian. Bentuknya pun sangat beragam, mulai dari elips, persegi, hingga bulat. Hingga hari ini, para peneliti belum dapat memastikan di mana orang-orang kuno memahat dan membuat guci raksasa ini, atau bagaimana mereka memindahkannya ke Shengkuang. Banyak teori telah diajukan mengenai fungsinya. Ada yang meyakini guci-guci ini dibuat untuk menyimpan anggur demi perayaan kemenangan pada masa pemerintahan Raja Kun Cheng. Yang lain percaya bahwa
Karena Shenghua mengalami kekurangan air yang parah saat musim kemarau, guci-guci tersebut digunakan untuk menampung air. Selain itu, para arkeolog juga menduga guci-guci ini merupakan wadah pemakaman yang terkait dengan ritual penguburan prasejarah, karena banyak sisa-sisa manusia dan barang bekal kubur ditemukan di sekitar guci batu tersebut. Situs sejarah lain yang juga layak dikunjungi adalah Gua Vientiane. Vientiane merupakan destinasi wisata terkenal di Laos dengan sistem hampir 500 gua, dan banyak di antaranya pernah menjadi basis revolusioner bagi militer Laos pada abad ke-20, khususnya dari tahun 1964 hingga 1972. Setibanya di sana, pengunjung sering dibuat terpukau oleh pemandangan pegunungan yang megah, danau yang tenang, dan yang paling utama, kisah-kisah revolusi yang tersembunyi di dalamnya. Menurut catatan sejarah, sekitar 23.000 orang tinggal di gua-gua ini untuk menghindari pengeboman Amerika Serikat. Di dalam gua terdapat rumah sakit, sekolah, kantor Pathet Lao, toko roti, serta toko kelontong. Pada masa itu, warga setempat sebagian besar tetap berada di dalam gua dan hanya keluar pada malam hari untuk bekerja di ladang. Vientiane juga merupakan basis pasukan komunis Laos dan tempat para tentara Amerika Serikat yang tertangkap ditahan. Kedekatannya dengan perbatasan Vietnam membuatnya mudah menerima dukungan logistik dan politik. Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata di Vientiane semakin populer, menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pemerintah Laos berencana mempromosikan gua-gua ini agar wisatawan mendapat kesempatan menjelajahi basis revolusioner yang masih terjaga hampir utuh. Nomor 9. Kehidupan malam di Laos. Saat senja turun di jalan-jalan yang tenang, kehidupan malam di Laos terbangun dengan ritme yang lembut dan kental budaya. Di ibu kota Vientiane, kafe-kafe tepi sungai di sepanjang Mekong berkilau di bawah cahaya lentera, sementara warga lokal dan para pelancong menikmati minuman tradisional dan mengobrol ditemani angin malam yang sejuk. Sementara itu, Luang Prabang, kota warisan dunia UNESCO, berubah menjadi keajaiban yang hening. Lentera kuning menerangi jalan-jalan kuno, pertunjukan budaya menggema di halaman-halaman, dan warung kecil memenuhi udara dengan aroma menggoda. Meski skalanya sederhana dibanding negara-negara besar, kehidupan malam Laos punya karakter unik. Ramah, tenang, dan sangat manusiawi. Makanan kaki lima dan pasar malam adalah detak jantungnya yang sesungguhnya. Pasar seperti pasar malam Luang Prabang atau Talat Sao di Vientiane dipenuhi kehidupan, menawarkan salad pepaya, sosis sai ua panggang, ketan harum, kopi Laos yang kuat, serta pencuci mulut manis. Pasar-pasar ini bukan hanya untuk makan, mereka adalah ruang komunitas tempat orang asing berbagi hidangan, percakapan mengalir begitu mudah, dan ritme keseharian hidup orang Laos terlihat jelas. Berbeda dari hiruk-pikuk kota besar, orang Laos menikmati waktu makan hingga larut, memperpanjang makan malam sederhana menjadi berjam-jam tawa dan keakraban. Hiburan di sini juga mencerminkan kesederhanaan dan budaya. Di kafe-kafe, musik tradisional Khmer berpadu dengan pertunjukan akustik, sementara di Vientiane, bar-bar kecil tepi sungai menyajikan koktail ringan dan minuman keras lau-lau yang terkenal hingga tengah malam. Di Luang Prabang, malam hari menghadirkan program budaya, nyanyian rakyat, tarian tradisional, dan festival di mana seluruh lingkungan ikut bergabung. Hampir tidak ada suasana bising atau berlebihan. Sebaliknya, hiburan di Laos menumbuhkan koneksi, menjaga warisan, dan menghadirkan pengalaman yang dibagi bersama. Yang paling penting, kehidupan malam di sini aman dan ramah. Polisi berpatroli di area pusat, pasar, dan jalan-jalan utama, memastikan suasana tetap damai. Warga lokal hangat dan cepat membantu pengunjung. Namun, para pelancong tetap perlu waspada. Jaga barang bawaan dan hindari gang sempit yang sepi saat larut malam. Yang membuat kehidupan malam Laos terasa istimewa adalah perpaduan antara keamanan, keaslian, dan keintiman. Tidak ada papan neon menyilaukan atau kerumunan yang melelahkan. Sebaliknya, malam di Laos membawa pesona yang tenang. Jalan-jalan bermandikan lentera, pasar yang hidup dengan rasa, musik yang teranyam dalam hembusan angin, dan percakapan yang memanjang hingga fajar. Keindahan yang tidak berlebihan inilah yang meninggalkan kenangan bagi para pelancong, jauh lebih lama daripada gemerlap pesta di tempat lain. Nomor 10. Destinasi wisata terkenal Luang Prabang adalah tempat di mana banyak pelancong memilih untuk memulai perjalanan mereka di Laos. Pada pagi hari, mereka sering bangun sebelum fajar untuk menyaksikan upacara pemberian sedekah kepada para biksu. Dengan denting lembut lonceng kuil menggema di kota tua. Setelah itu, waktunya menjelajahi pasar pagi, mencicipi makanan khas pegunungan yang unik, lalu menyewa sepeda untuk bersepeda di sepanjang Mekong, mengunjungi kuil-kuil kuno dan mengobrol dengan pedagang kaki lima. Ketika malam mulai turun, orang-orang berkumpul untuk mendaki Gunung Fauzi, menunggu momen saat matahari terbenam menyebarkan cahayanya di atas atap-atap rumah dan sungai lebar di bawahnya. Di dataran tinggi Bolovan, alih-alih hanya melihat-lihat,
Banyak orang memilih ikut tur pengalaman kopi langsung di perkebunan. Mereka bergabung dengan warga lokal, memanen buah kopi merah yang matang, mengupas kulitnya, menjemur biji kopi di bawah matahari, lalu menyangrai batch pertama mereka dengan tangan. Aromanya memenuhi udara, dan pengalaman itu berakhir dengan menikmati secangkir kopi panas tepat di tengah perkebunan. Sebagian rombongan melanjutkan trekking ke dalam hutan, menyeberangi aliran sungai kecil untuk mencapai air terjun yang kurang dikenal, tempat mereka bisa berenang dan berkemah semalam. Di Laos Utara ada Nong Khao, kota kecil di tepi Sungai Namo, terkenal dengan aktivitas luar ruang. Pengunjung sering menyewa perahu untuk menyusuri sungai, berkelok melewati tebing batu kapur yang menjulang, dan desa-desa terpencil yang hanya bisa dicapai lewat jalur air. Banyak yang memilih mendaki menuju titik pandang Fadang, tempat seluruh lembah terbentang luas di bawah. Sebelum kembali menikmati makan malam sederhana di tepi sungai, makan sambil mendengarkan suara aliran air yang lembut. Phang Vieng adalah surga bagi mereka yang menyukai petualangan sekaligus relaksasi. Pagi hari bisa dimulai dengan kayak atau zipline melintasi Sungai Namsong, lalu dilanjutkan menjelajahi gua-gua sejuk yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan. Pada sore hari, banyak rombongan mencoba naik balon udara panas untuk melihat seluruh lembah dan hamparan sawah dari atas. Hari pun ditutup dengan duduk di tepi sungai menyaksikan matahari terbenam memantul di permukaan air. Ditemani suara jangkrik yang bergema di seluruh ladang. Nomor 11. Tempat-tempat misterius yang belum terpecahkan. Terletak di Provinsi Champasak. Danau Nong Fe adalah danau air tawar yang dikelilingi hutan lebat dan perbukitan rendah. Untuk mencapai danau ini, para pengunjung harus menempuh jalan tanah yang berkelok-kelok, lalu berjalan melewati jalur setapak kecil di dalam hutan. Begitu tiba di tepi danau, siapapun akan terpukau oleh airnya yang biru jernih, memantulkan cahaya seperti cermin alami. Hal paling misterius dari Danau Nong Fe adalah kedalaman aslinya yang tidak bisa diukur secara akurat. Meski beberapa tim peneliti sudah menggunakan alat pengukur kedalaman, hasilnya seringkali berbeda jauh, seolah-olah tidak ada dasar yang benar-benar bisa ditentukan. Banyak warga setempat percaya danau ini tidak berdasar dan dikaitkan dengan legenda tentang seekor naga raksasa yang tidur di bawah permukaannya, menjaga kawasan tersebut. Danau ini juga mempertahankan suhu yang stabil sepanjang tahun dan tidak memiliki aliran masuk atau keluar yang jelas. Beberapa pengunjung yang mencoba berenang ke tengah danau melaporkan adanya perubahan tekanan air yang tiba-tiba saat mereka bergerak, sehingga mereka tidak bisa menyelam lebih dalam. Fenomena ini membuat Nong Fe menjadi salah satu danau paling membingungkan di Laos. Lokasi misterius berikutnya adalah Gua Tham Kunze, yang juga dikenal sebagai Gua Kunze. Ini adalah salah satu gua sungai terbesar di dunia, dengan beberapa bagian yang lebarnya mencapai 200 meter dan langit-langit hampir 120 meter tingginya. Yang membuat tempat ini misterius adalah tidak ada yang benar-benar tahu dari mana asal air di dalamnya, karena aliran sungai di permukaan sekitar gua terlalu kecil untuk membentuk sungai besar yang mengalir di dalam gua. Semakin masuk ke dalam, pengunjung akan menemukan bagian-bagian gua-gua yang terbuka menjadi danau bawah tanah yang tenang. Permukaan airnya begitu hening hingga memantulkan setiap stalaktit raksasa dengan sempurna. Di beberapa titik, cahaya alami menyelinap melalui celah-celah batu, menciptakan pancaran virus lembut yang membuat seluruh ruangan terasa seperti lautan dalam yang tersembunyi di balik pegunungan. Tim survei pernah mencoba mengikuti saluran-saluran samping gua, tetapi semuanya terpaksa kembali karena panjangnya jalur dan rumitnya lorong-lorong yang ekstrem. Hingga hari ini, sebagian besar luas sebenarnya dari sistem gua ini masih belum dijelajahi, menjadikannya salah satu misteri alam terbesar di Laos. Nomor 12. Hidangan terkenal di Laos. Jika kamu berwisata ke Laos, hidangan pertama yang benar-benar tidak boleh kamu lewatkan adalah larp, salad daging cincang berbumbu yang dianggap sebagai hidangan nasional. Aroma daun jeruk purut dan bubuk beras sangrai berpadu dengan asam segar dari air jeruk nipis serta pedasnya cabai segar menciptakan keseimbangan rasa yang kaya. Daging sapi, ayam, atau bahkan ikan dicincang halus, dimarinasi, lalu dicampur dengan aneka rempah dan bawang merah yang diiris tipis. Secara tradisional, orang Laos membungkus larp dengan daun selada atau daun mint, dan sensasi renyah segar itu membuat hidangan ini terasa ringan sekaligus sulit ditolak. Larp bukan hanya makanan sehari-hari, tetapi juga hidangan penting dalam pernikahan, upacara, dan persembahan leluhur sebagai simbol kemakmuran dan keberuntungan. Namun, kuliner Laos jauh lebih luas dari itu. Salah satu pengalaman paling mengejutkan bagi wisatawan barat adalah serangga goreng renyah. Dipanen dari ladang dan hutan, larva atau jangkrik dibumbui, lalu digoreng hingga keemasan dan garing. Meski terlihat menakutkan bagi orang luar, bagi masyarakat Laos ini adalah sumber protein yang akrab dan kaya nutrisi. Rasanya gurih,
sedikit seperti kacang, dan diam-diam bisa membuat ketagihan begitu kamu berhasil melewati kesan pertama. Hidangan pokok lain yang juga sangat dicintai adalah khao piak sen, sup mie tradisional Laos. Kuahnya direbus perlahan dari tulang selama berjam-jam, menghasilkan rasa manis alami yang dalam, lalu semakin sedap dengan taburan bawang goreng. Mie beras buatan tangan terasa lembut namun sedikit kenyal, memberikan kenyamanan sempurna di setiap suapan. Tambahan tauge, herba segar, dan perasan jeruk nipis membuat rasanya semakin segar, menjadikan sup ini favorit di banyak rumah. Bagi yang suka tantangan, ada sup darah kerbau, hidangan tradisional yang cukup kontroversial. Darah kerbau segar dimasak bersama rempah seperti kunyit, jahe, dan cabai, menghasilkan warna merah yang mencolok, serta rasa yang kuat dan tak mudah dilupakan. Bagi warga lokal, hidangan ini dianggap menambah tenaga dan sangat lekat dengan budaya. Meski bagi orang luar, gagasannya saja bisa terasa menantang. Terakhir, tak ada deskripsi kuliner Laos yang lengkap tanpa tam mak hong atau salad pepaya hijau. Pepaya yang diserut dicampur dengan cabai, bawang putih, saus ikan, dan gula aren, menciptakan rasa pedas, manis, asam, dan renyah dalam satu gigitan. Dimakan bersama ketan atau daging panggang, tam mak hong bukan sekadar makanan, ini adalah lambang budaya, mewakili kebersamaan, kesederhanaan, dan hubungan intim antara masyarakat Laos dengan tanah mereka yang subur. Nomor 13. Festival unik yang perlu diketahui wisatawan Laos adalah negeri yang kaya tradisi. Tempat festival bukan sekadar perayaan, melainkan harta budaya hidup yang diwariskan selama berabad-abad. Yang pertama wajib disebut adalah Bun Pi Mai, Tahun Baru Laos, yang diadakan pada pertengahan April. Selama 3 hari yang penuh warna, seluruh negeri berubah menjadi satu pesta besar. Keluarga memulai dengan ritual suci memandikan patung Buddha untuk membersihkan kesialan dan mengundang berkah bagi tahun yang akan datang. Tak lama kemudian, jalanan meledak dalam keriuhan bahagia, ketika orang-orang saling menyiram air sebagai simbol penyucian dan pembaruan. Penghormatan kepada leluhur, persembahan dupa, tarian tradisional, lomba ketan, serta permainan rakyat yang seru membuat Bun Pi Mai menjadi perpaduan sempurna antara spiritualitas dan kegembiraan bersama. Sekitar bulan Oktober, Laos menyelenggarakan Baon Ok Phansa, yang menandai berakhirnya masa retret para biksu selama 3 bulan. Di Luang Prabang, ribuan lentera berkelip dilepaskan ke Sungai Mekong, melukis malam dengan cahaya keemasan di bawah bulan purnama. Pada saat yang sama, sungai menjadi hidup dengan balap perahu naga yang mendebarkan, menarik kerumunan besar yang bersorak riuh. Kuil-kuil dipenuhi lantunan doa saat para biksu memberkati warga desa. Sementara tarian rakyat dan pertunjukan musik menggema dengan kebanggaan budaya yang mendalam. Perpaduan ritual yang khidmat dan energi pesta yang meriah menjadikan ini salah satu acara paling tak terlupakan di negara tersebut. Sama pentingnya adalah Festival Tat Luang, yang dirayakan pada bulan November di Stupa Tat Luang yang berkilau keemasan di Vientiane. Para peziarah dari seluruh Laos dan negara-negara tetangga berkumpul untuk mengikuti prosesi megah mengelilingi monumen suci itu, mengenakan busana tradisional yang memukau. Genderang ditabuh, para penari bergerak serempak, dan udara dipenuhi nyanyian doa serta tawa. Di samping upacara yang gemerlap, ada pula aksi amal, persembahan emas, dan ajaran Buddha yang terbuka untuk umum. Suasananya menyatukan pengabdian yang dalam dengan kemeriahan yang hidup, mengubah ibu kota menjadi lautan iman dan warna. Terakhir, salah satu perayaan paling khas adalah Baon Bang Phai, festival roket yang digelar antara bulan Mei dan Juni. Di sini, desa-desa membuat roket bambu raksasa beberapa menjulang setinggi beberapa meter, lalu meluncurkannya ke langit dengan ledakan yang menggelegar. Ritual kuno ini dipercaya memanggil hujan dan memastikan panen yang subur untuk tahun mendatang. Acara ini diramaikan oleh arak-arakan, tarian singa tradisional, bazar makanan, serta lomba-lomba seru seperti balap karung dan tarik tambang. Anak-anak maupun orang dewasa ikut merayakan memenuhi festival dengan semangat yang menular dan energi tanpa batas. Nomor 14. Biaya hidup di Laos. Jika kamu berencana berwisata ke Laos atau tinggal jangka panjang, meneliti biaya hidup adalah hal yang sangat penting. Di kota-kota besar seperti Vientiane atau Luang Prabang, pengeluaran bisa sangat berbeda tergantung gaya hidup dan lokasi. Sewa tempat tinggal di pusat kota untuk apartemen 1 kamar tidur biasanya berkisar $300 hingga $450 Amerika Serikat per bulan, cocok untuk kamu yang mengutamakan kenyamanan dan akses mudah. Area pinggiran atau pedesaan menawarkan pilihan yang lebih tenang dan lebih murah, sekitar $150 hingga $250 Amerika Serikat, sehingga kamu bisa menyimbangkan biaya dan kualitas hidup. Untuk transportasi, tuk-tuk tergolong murah, sekitar $0,5 hingga $1 Amerika Serikat per perjalanan. Sementara sewa motor berkisar $5 hingga $10 Amerika Serikat per hari, pas untuk menjelajah.
Taksi dan layanan transportasi online di kota besar mematok sekitar 2 hingga 3 dolar Amerika Serikat untuk perjalanan singkat. Lebih mahal tetapi lebih nyaman, terutama pada malam hari atau saat hujan. Sewa mobil berada di kisaran 30 hingga 40 dolar Amerika Serikat per hari, belum termasuk bahan bakar dan parkir. Makanan juga terjangkau. Memasak dengan bahan segar lokal dari pasar rata-rata menghabiskan 100-140 dolar Amerika Serikat per bulan. Makan di luar pun ramah di kantong. Jajanan kaki lima sekitar 1 hingga 1,5 dolar Amerika Serikat per porsi. Sementara menu restoran berkisar 3 hingga 6 dolar Amerika Serikat, tergantung layanan dan suasananya. Biaya utilitas, listrik, air, dan internet termasuk ringan, biasanya 30 hingga 50 dolar Amerika Serikat per bulan. Internet berkecepatan tinggi berkisar 15 hingga 20 dolar Amerika Serikat. Cukup untuk kerja maupun hiburan. Biaya kecil tambahan seperti iuran sampah atau biaya administrasi biasanya hanya beberapa dolar, tetapi tetap sebaiknya masuk dalam perencanaan. Secara keseluruhan, seorang lajang bisa hidup nyaman dengan anggaran sekitar 450 hingga 650 dolar Amerika Serikat per bulan. Nomor 15. Tips perjalanan untuk wisatawan. Saat berkunjung ke Laos, ingatlah bahwa transportasi umum di banyak wilayah masih terbatas dan koneksinya kurang baik, terutama di daerah pegunungan atau kawasan perbatasan. Jika Anda berencana menempuh perjalanan jarak jauh, atur transportasi sejak awal dan pesan melalui perusahaan yang terpercaya. Ini membantu Anda menghindari risiko terlantar atau dikenai tarif berlebihan di menit-menit terakhir ketika kendaraan tidak tersedia. Di provinsi terpencil seperti Phong Sali atau Luang Namta, listrik dan sinyal telepon seringkali lemah atau bahkan sama sekali tidak ada. Hal ini membuat komunikasi menjadi sulit dan dapat menimbulkan risiko keselamatan jika Anda tidak bisa menghubungi bantuan saat keadaan darurat. Wisatawan sebaiknya bersiap menghadapi kondisi terputus sementara dengan membawa power bank, senter, dan perlengkapan penting lainnya. Catatan budaya, kehidupan di banyak desa Laos masih tradisional dan sangat dekat dengan alam. Saat berkunjung, hormati kebiasaan setempat. Mintalah izin sebelum memotret penduduk dan hindari memberi uang kepada anak-anak agar cara hidup mereka tidak terganggu. Sikap yang sopan akan menghadirkan pengalaman yang lebih autentik dan memastikan sambutan yang lebih hangat. Karena Laos memiliki banyak pegunungan dan sungai, perjalanan dengan perahu cukup umum, tetapi ada beberapa perhatian soal keselamatan. Di beberapa daerah pedesaan, perahu mungkin kurang terawat atau tidak dilengkapi peralatan keselamatan yang memadai. Selalu periksa kondisi dengan teliti dan kenakan jaket pelampung kapanpun memungkinkan. Layanan medis di wilayah pedesaan Laos juga terbatas. Penyakit atau cedera bisa cepat menjadi rumit. Sebaiknya Anda membawa obat pribadi dan mencari informasi tentang fasilitas medis terdekat sejak awal, terutama jika Anda memiliki masalah kesehatan kronis. Terakhir, Laos dipenuhi festival Buddha dan perayaan dari berbagai kelompok etnis minoritas. Selama periode ini, transportasi, aktivitas lokal, bahkan layanan akomodasi bisa mengalami gangguan. Memeriksa kalender festival sebelum bepergian akan membantu Anda menyesuaikan rencana dan menghindari gangguan yang tidak perlu. Dan itulah 15 fakta menarik tentang Laos, sebuah negara yang memadukan keindahan alam, tradisi yang mendalam, dan pengalaman tak terlupakan bagi setiap pelancong. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.